Ada seorang ibu yang belum dikaruniai anak selama 5 tahun dan suaminya sudah mencerai 2 kali. Hati-hati ini. Suami yang, mohon maaf ini kalimat kasar. Kalau suami dikit-dikit mengucapkan kalimat cerai tanpa sebab yang jelas, itu dungu. Jangan main-main. Cerai itu adalah untuk melepas ikatan pernikahan. Perempuan yang dikit-dikit minta cerai adalah meminta sesuatu yang sangat besar di hadapan Allah. Tidak akan mencium bau surga. Begitu besarnya jika tanpa sebab yang benar tiba-tiba seorang istri minta cerai. Kecuali suaminya melakukan dosa gede, tidak sholat, terang-terangan melakukan zina, mabuk, dan sebagainya, melakukan dosa gede, berjudi, nggak mau berhenti, boleh seorang istri minta cerai. Nunggu suaminya baik-baik. Nah, baik. Hati-hati. Kemudian hati-hati urusan mencerai. Bahkan guyonannya jadi. Jangan Anda mendengar beberapa fatwa yang disandarkan kepada satu buku-buku yang disebarkan di negeri kita, perceraian tidak sah kecuali disaksikan di mahkamah. Oh tidak. Perceraian diucapkan di kamar yang gelap gulita, yang sempit tetap jadi. Biarpun sang istri tidak mendengar. Seorang suami di sini ngomong bahwasanya istrinya dicerai. Misalnya ada seorang suami berkata, aku mencerai istriku saat ini. Biarpun istrinya tidak mendengar, maka jatuh cerai. Istri tidak harus mendengar. Dan main-mainnya pun guyonannya pun jadi. Guyonannya pun jadi. Makanya jangan main-main urusan perceraian. Hati-hati. Kalau marah dengan istri, kecup keningnya, selesai. Berarti saya marah, ngerti enggak itu? Selesai. Nggak marah juga istri nanti. Baik benar suamiku itu. Jadi juga jangan pakai kalimat cerai dan seterusnya. Bukan suatu hal yang baik. 5 tahun belum karunia anak. Apakah Allah sudah tidak percaya? Jangan mengatakan kalimat Allah tidak percaya dan tidak percaya. Tidak semua yang diberi oleh Allah anak berarti sudah pantas diberi amanat. Ada orang yang punya anak masalah masuk neraka. Akan tapi katakan Allah akan memilihkan waktu yang terbaik untuk saya punya anak. Maksudnya kalau Allah tidak percaya denganmu itu gimana sih? Atau Allah percaya kepadamu? Siapa kamu harus percaya? Ini sering kalimat-kalimat yang latah yang diucapkan. Karena saya belum dipercaya oleh Allah. Biarpun yang dikiri anak 10 pun belum tentu dia itu mengemban amanat. Allah juga tahu kalau dia khianat. Anaknya sekolah nggak karu-karuan, jadi pemabuk semuanya. Allah juga tahu sebelum lahir. Lalu oleh Allah diberi anak kan? Apakah berarti Allah nggak tahu? Tidak. Jadi kalimat percaya tidak. Jadi Allah belum berikan, belum karuniai. Maka sekarang tunggulah karunia itu. Jika ada di antara kita belum diberi oleh Allah karunia seorang putra, itu adalah semata-mata kasih sayang Allah. Karena Allah sayang kepadamu. Sebab tidak semua anak menjadi sebab keselamatanmu. Jadi prasangka baik terus kepada Allah. Dan Allah akan memberikan kepada hambanya sesuatu pada waktu yang Allah pilihkan, bukan waktu yang engkau pilih. Biar Allah yang memilihkan waktu yang tepat. Anda boleh memohon setiap saat. Tapi ketahuilah Allah akan memilihkan kepadamu selagi engkau menghadap kepada Allah, mengadu kepada Allah, Allah akan memberikan permohonanmu kepadamu di waktu yang Allah pilihkan, bukan di waktu yang engkau pilihkan. Dan Allah pilihkan sesuatu tersebut, bukan sesuatu yang engkau pilih sendiri. Kadang pilihan kita itu lemah. Pilihan kita itu adalah dicampuri hawa nafsu dan seterusnya. Baik, insya Allah Allah memberikan karunia, tapi hidup indah dulu. Kelihatannya memang betul. Artinya apa? Anda sendiri belum siap, suami masih suka ribut barangkali, sampai sudah cerai 2 kali. Kalau punya anak bagaimana nanti? Benah dirilah, dekatlah pada Allah. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara wa yumditkum bi amwali wa banina. Perbanyaklah istighfar di tengah malam, memohon kepada Allah setiap habis sholat istighfar. Kemudian setelah itu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah akan diberi oleh Allah yumditkum bi amwal, dimudahkan urusan rezeki, wa banin, dan anak-anak insyaallah. Dan bagi yang tidak dikarunia oleh Allah anak, barangkali menurut medis sudah dipastikan tidak punya anak, tidak usah berkecil hati. Masih ada anak-anaknya hamba Allah yang bisa kita rawat dan kita didik, dan dia akan menyambut kita nanti menjadi amal baik, amal jariah. Jadi menuju surga tidak harus dengan anak. Yang tidak punya anak tidak usah berkecil hati lalu menjadi ribut terus dengan suami gara-gara tidak punya anak.
Sudah nggak punya anak, ribut terus, kasihan bener. Akan tapi tetap indah ya. Anak tidak segala-galanya. Tapi yang sudah punya anak, jadikan anak ini benar-benar sebagai tangga untuk kita melambung menuju kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan cara dididik yang benar.